Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal makroekonomi untuk bab perekonomian terbuka. Oke, kita mulai dari soal pertama. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud investasi asing bersih? Ya, jadi investasi asing bersih atau kita sebut juga dengan net foreign investment adalah selisih, ya, antara investasi asing langsung yang masuk, ya, atau kita kenal dengan foreign direct investment ke suatu negara, ya, dan investasi yang keluar dari negara tersebut dalam periode tertentu, ya. Jadi itulah yang dinamakan investasi asing bersih, ya, atau net foreign investment, kita singkat dengan NFI, ya. Nah, dalam konteks perekonomian terbuka, investasi asing bersih juga merupakan selisih dari tabungan nasional dengan investasi, ya, atau sama dengan ekspor bersih, ya. Nah, dari mana kita mendapatkan eh, apa namanya investasi asing bersih itu merupakan selisih dari tabungan nasional dengan investasi, ya. Secara matematis kita dapat menurunkan dari persamaan output atau produk domestik bruto sebagai berikut, ya. Jadi tentunya teman-teman mahasiswa eh, pada perkuliahan, ya, sudah mendapat materi, ya, bahwa perekonomian terbuka dalam hal ini adalah output, ya, ditentukan oleh konsumsi, ya, investasi, government expenditure, ya, dan satu hal yang membedakannya dengan perekonomian tertutup, yaitu ekspor bersih, ya. Nah, di dalam perekonomian terbuka, konsumsi ini kita bisa uraikan. Jadi konsumsi itu merupakan konsumsi domestik ditambah konsumsi dari luar negeri, ya, atau konsumsi yang memanfaatkan produk luar negeri, ya, atau konsumsi asing, ya. Investasi pun demikian, ya. Jadi ada investasi domestik dan investasi dari luar negeri. Begitu pula dengan government expenditure, ya. Ada government expenditure atau pengeluaran pemerintah suatu negara domestik, dan ada juga pengeluaran pemerintah negara asing, ya. Jadi kalau kita eh, mengelompokkan, ya, jadi konsumsi yang dimaksud, ya, di dalam persamaan, ya, output atau produk domestik bruto dalam perekonomian terbuka adalah konsumsi domestik itu merupakan pengurangan dari konsumsi secara keseluruhan dikurangi konsumsi, ya, asing, ya, ditambah eh, investasi domestik itu adalah investasi secara keseluruhan di suatu negara tersebut dikurangi investasi asing. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah, ya, atau G itu adalah G domestik, ya, itu merupakan hasil dari pengeluaran pemerintah secara total dikurangi pengeluaran pemerintah asing, ya, ditambah ekspor bersih, ya. Lalu kita bisa mengelompokkan, ya, jadi yang domestik, ya, konsumsi domestik, jadi Y dalam hal ini output atau PDB, kita kelompokkan yang domestik, ya. Jadi C dikurang CF ini adalah konsumsi domestik, I dikurang IF ini investasi keseluruhan dikurang investasi asing adalah investasi domestik,
ya G keseluruhan dikurang G asing adalah G atau pengeluaran pemerintah domestik ditambah ekspor, ya. Nah, dikurangi, ya ini yang asing-asing kita kelompokkan ya. Jadi dia karena dia tandanya adalah minus, kita kelompokkan menjadi minus semua ya. Gitu. Ya, konsumsi asing dikurangi investasi asing dikurangi pengeluaran pemerintah asing ya. Nah, kita bisa menyederhanakan kembali rumus ini ya jadi output sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah G ditambah ekspor. Nah, konsumsi asing, investasi asing, pengeluaran pemerintah asing itu dengan kata lain adalah impor ya. Jadi produk yang masuk ke suatu negara gitu ya, impor. Ya, kita lanjutkan lagi persamaannya lebih disederhanakan. Output Y atau PDB ini sama dengan konsumsi C ditambah investasi I ditambah government expenditure G ditambah NX. Jadi ekspor dikurangi impor adalah NX net ekspor atau ekspor bersih ya. Nah, ini kalau kita eh, apa namanya? Kita uraikan ya ekspor bersih ya dari persamaan perekonomian terbuka ini output Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, jika ingin mencari NX berarti Y ya dikurang ya C ditambah I ditambah G ya begitu. Nah, kita tahu ya kemudian kita uraikan lagi ya. Jadi yang I ada satu ruas dengan NX, kemudian Y, C, dan G menjadi satu ruas ya. Jadi Y min C min G sama dengan NX plus I. Nah, eh, kalau teman-teman mahasiswa baca lagi materi di perekonomian tertutup, ya khususnya pembahasan tentang tabungan, bahwa Y min C min G ini adalah tabungan nasional, ya, yang eh, simbolisasinya adalah S, ya. Nah, Y min C min G sama dengan NX plus I, ya. Jadi, S atau tabungan nasional ini sama dengan NX plus I, ya. Nah, kalau investasinya kita pindahkan ya, menjadi satu ruas dengan S, berarti S min I sama dengan NX. Nah, tabungan dikurangi investasi atau selisih tabungan dikurangi investasi di dalam suatu negara itulah yang dinamakan net foreign investment atau investasi asing bersih yang nilainya sama dengan juga NX atau ekspor bersih ya. Jadi eh, NX ekspor bersih ini juga punya nama lain yaitu adalah neraca perdagangan ya. Jadi nilainya sama antara ekspor bersih atau neraca perdagangan sama dengan investasi asing bersih gitu ya. Nah, demikian jawaban nomor 7 ya di dalam bagian esai ya. Apa yang dimaksud dengan investasi asing bersih gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya jelaskan macam-macam nilai tukar dan mengapa nilai tukar real disebut dengan term of trade ya. Oke, ini juga sudah pernah disampaikan ya di dalam materi perkuliahan. Nah, di sini teman-teman mahasiswa cukup kembali membaca ya di bahan-bahan perkuliahan tentunya bisa menjawab pertanyaan di nomor 8 ini. Nah, mari kita uraikan gitu ya. Nah, eh, macam-macam nilai tukar. Yang pertama adalah tentunya nilai tukar nominal ya. Nah, simbolnya di sini adalah E ya, E kecil ini ya. Tuh. Nah, kemudian apa itu nilai tukar nominal? Ya, nilai tukar nominal adalah harga relatif ya.
dari apa? Dari mata uang dua negara. Jadi membandingkan harga relatif mata uang suatu negara ya. Misalnya dolar per rupiah atau sebaliknya rupiah per dolar gitu ya. Yen per dolar gitu ya. Atau sebaliknya. Kita sering mendengar bahwa 1 dolar itu berapa? Sekarang 16.000 ya, sekitar 16.000 rupiah. Nah, itu adalah nilai tukar nominal. Nah, selain nilai tukar nominal, kita mengenal apa lagi? Yang kedua adalah nilai tukar real ya. Nah, kita simbolkan di sini E-nya ya. Ya seperti ini, simbol E seperti sigma ya. Apa yang dimaksud nilai tukar real? Ya, yaitu harga relatif dari barang-barang kedua negara ya. Nah, dan biasa juga disebut term of trade ya. Kenapa disebut term of trade? Karena menyatakan tingkat di mana kita ya atau pelaku ekonomi ya baik konsumen ataupun produsen bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara ya untuk barang-barang negara lain. Nah, itu tadi. Jadi kalau nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara, nah kalau nilai tukar real itu harga relatif dari barang-barang kedua negara ya. Nah, bagaimana formulanya atau rumusnya? Nilai tukar real ya sama dengan apa? Nilai tukar nominal ya, dikali harga barang domestik ya di suatu negara, harga barang di dalam negeri dibagi harga barang di luar negeri gitu ya. Oke, lalu kita lihat lagi kita menurunkan ya dari rumus nilai tukar real itu kita bisa menyederhanakan jadi nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali rasio tingkat harga ya. Kalau tingkat harga ini dalam konteks makroekonomi apa? Inflasi ya. Jadi kita sederhanakan rumusnya ya. Nilai tukar real nih E-nya seperti sigma seperti ini sama dengan nilai tukar nominal ya yang kecil ya dikali tingkat harga domestik ya di atasnya ya sebagai pembilang dibagi tingkat harga asing atau luar negeri ya P bintang ya. Oke, jadi yang diperbandingkan adalah tingkat harga suatu barang di dalam negeri dibagi tingkat harga suatu barang di luar negeri ya. Demikian ya jawaban dari nomor 8. Nah, tentu insya Allah teman-teman mahasiswa bisa menjawabnya ini ya. Lalu kita kemudian beranjak ke nomor 9. Ya, apa pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya. Jika perekonomian terbuka kecil melarang impor pakaian Cina, apa yang terjadi pada tabungan, ya, pada investasi, pada neraca perdagangan, dan pada nilai tukar, gitu ya. Apa yang terjadi, gitu. Nah, pelarangan impor ya, seperti juga kita sudah teman-teman tentu sudah mendapat materinya di dalam perekonomian terbuka. Pelarangan impor ini ya disebut juga dengan kebijakan proteksionis ya. Jadi ada yang melarang impor ya secara penuh gitu ya suatu negara. Nah, ini terbuka kecil nih. Kalau terbuka kecil, kita ambil contoh aja negara kita sendiri ya. Misalnya Indonesia gitu ya. Nah, ini yang dilarang impor ya, kita koreksi sedikit, bukan pakaian ya. Apa nih? Pelarangan pakaian ya. Impor ya dari China ya, atau Tiongkok. Nah, eh, kita mengenal bahwa pelarangan ini adalah kebijakan proteksionis ya, atau melindungi ya, tujuannya ya eh, secara apa namanya kata lain adalah melindungi eh, barang di dalam negeri atau produsen di dalam
negeri ya. Tapi apa kita lihat nih dampaknya, apakah betul itu melindungi ya produsen di dalam negeri kebijakan pelarangan ini ya. Jadi ada yang melarang penuh ya kebijakan proteksionis ini, ada juga yang memberikan proteksinya adalah kebijakan kuota ya. Jadi suatu negara misalnya Indonesia menetapkan kuota impor pakaian ya dari Cina sekian. Itu bisa juga namanya kebijakan proteksionis atau tarif ya, mengenakan tarif terhadap impor pakaian dari Cina ya, misalnya berapa persen, 5%. Nah, itu tergolong juga kebijakan proteksionis. Nah, dalam konteks pertanyaan nomor 9 ini, kebijakan proteksionisnya ini absolut ya, melarang ya seluruh pakaian impor dari Cina. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu kalau udah dilarang, ya impornya pasti turun dari Cina ya. Atau bahkan nggak ada impor. Jadi impor turun. Nah, apa yang terjadi terhadap ekspor bersih? Ya, ya tentunya kalau impor turun kan hanya ya ekspor saja kan yang ada. Nah, ekspor ini naik gitu ya, karena impor turun. Karena NX ya, eh, misalnya ekspornya tetap ya, impornya turun, tentu NX adalah ekspor dikurang impor akan naik ya. Nah, apa yang akan terjadi pada kurva ya? Nanti kita lihat di bawah ini ya. Jadi kurva NX, jadi dari NX1 ya, ini sebelum adanya kebijakan proteksionis itu ya, sebelum adanya kebijakan proteksionis di sini NX1 ya. Kemudian Indonesia menerapkan kebijakan proteksionis melarang impor pakaian dari Cina ya, nilai impornya turun, ya, misalnya ekspornya tetap, nah ekspor bersihnya tentu akan naik ya. Jadi kurva NX bergeser, jadi ya kurva ekspor bersih bergeser menjadi NX2 ya. Nah, apa yang terjadi terhadap kurs ya, kurs real atau nilai tukar real. Nah, nilai tukar real naik ya dari E1 ya kepada E2 ya. Jadi nilai tukar yang naik istilahnya apa? Terapresiasi ya. Nah, sebelum ke kurs tadi kita balik lagi ke NX ya. NX naik kan ya. Kalau naik dia bergeser ke arah kanan ya. Ya, jadi NX naik, kurva bergeser ke arah kanan ya. Kurs realnya atau nilai tukar real naik ya dari S1 ke E2 atau terapresiasi ya. Namun dilihat kita lihat di grafik ya. Dari grafik ini ya NX-nya tetap nih NX1 dan NX2 ya. Nah, di sini nih, yang merah ini nih ya. Nah, dia tidak ada perubahan. Kenapa dia tetap? Nah, ya. Kita balik lagi ke kurs ya atau nilai tukar real. Nilai tukar realnya terapresiasi atau naik ya. Kalau terapresiasi kita balik lagi ke rumus apa? Kurs real. Ya, kurs real tadi adalah apa? Perbandingan apa? Harga relatif ya dua barang ya dari dua negara ya. Nah, atau tingkat harganya ya, di mana tingkat harga domestik ya di sini dibandingkan dengan tingkat harga luar negeri atau asing ya. Jadi kalau terapresiasi ya perbandingan ini naik ya. Dengan kata lain apa di sini P di luar negeri ya atau asing kurang dari P atau tingkat harga di dalam negeri ya gitu. Jadi harga barang di dalam negeri lebih besar dari harga barang di luar negeri ya. Nah, jika harga barang di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri, tentu apa yang dipilih adalah kita ya suatu negara akan apa? Akan mengimpor ya dari luar. Nah, Indonesia ya karena harga barangnya lebih mahal di dalam negeri ya. Kita lebih banyak mengimpor sehingga impor lebih besar daripada ekspor. Nah, NX ya atau ekspor bersih akan kembali turun ya gitu ya. Jadi apa kesimpulannya ya?
apresiasi kurs ini ya dari S1 ke E2 ini akan menghapus kenaikan NX yang ini nih, yang pergeseran ini. Ya, dia jadi tidak ada selisih ekspor bersih ya. Tapi tetap di sini nih ya, di garis merah ini ya, tetap sehingga tidak mengubah neraca perdagangan ya. Atau NX1 sama dengan NX2. Nah, gitu ya. Ini dijelaskan dengan grafik ini ya. Jadi kebijakan proteksionis itu ya di awal dia menaikkan NX ya. Tapi karena kurs real atau nilai tukar real ya terapresiasi, harga barang ya di dalam negeri lebih mahal daripada harga barang di luar negeri ya, sehingga menyebabkan impor lebih besar daripada ekspor ya. Jadi nilai NX terhapus tadi yang naik ya, jadi turun lagi sehingga tetap nilainya NX1 sama dengan NX2 ya, atau ekspor bersih satu sama dengan ekspor bersih 2 ya. Itu jawaban dari nomor 9 ya. Lalu terakhir nih ya, pertanyaan dari esai nomor 10 ya. Pertanyaannya, bagaimanakah ya, kebijakan fiskal pemerintah berpengaruh pada suplai dolar atau mata uang asing? Gitu ya. Bagaimana nih? Ya. Nah, kebijakan fiskal itu apa? Ada yang eh, ya sudah pernah kami terangkan ya dalam materi perkuliahan perekonomian tertutup maupun terbuka ya. Jadi ada kebijakan ekspansi yang sifatnya ekspansif dan apa juga kebijakan yang sifatnya kontraktif. Nah, kita mulai dari kebijakan yang sifatnya kontraktif. Ya, bagaimana kalau dari ekspansif ya? Tentu apa tuh kalau ekspansif ya? Yang dinamakan kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan menaikkan output ya atau produk domestik bruto ya. Jadi atau Y. Nah, bagaimana caranya suatu pemerintah ya mengeluarkan kebijakan ekspansi fiskal, yaitu ada dua cara ya, bisa dengan menaikkan pengeluaran pemerintah atau G, atau menurunkan pajak ya, T ya. Itu adalah kebijakan ekspansi fiskal ya yang akan tujuannya menaikkan output ya. Nah, kalau pemerintah menaikkan pengeluaran ya, atau menurunkan pajak ya, apa yang terjadi pada tabungan ya. Tentu kalau kita ambil ya, suatu tabungan itu untuk belanja atau pengeluaran pemerintah ya, atau penerimaannya berkurang ya, tabungannya juga akan berkurang ya, penerimaan pajak akan berkurang gitu. Itu kalau kebijakan ekspansi fiskal ya. Nah, tabungan kurang ini ya, karena tabungan kurang berarti apa, penyediaan rupiah ya atau suplai rupiah di dalam negeri ya, uang beredar dalam bentuk rupiah ya di dalam negeri akan turun ya. Nah, di pasar itu nanti akan lebih banyak suplai mata uang asing. Nah, kita contohkan di sini dolar ya, dolar Amerika ya. Kalau mata uang rupiah ya di pasaran itu turun jumlah suplainya ya lebih kecil dari suplai mata uang asing dalam hal ini dolar, tentu rupiah akan apa? Langka ya. Kalau langka ini berarti akan apa? Akan lebih mahal rupiah itu ya. Jadi harga barang dalam negeri akan lebih mahal daripada harga barang luar negeri ya. Dengan kata lain apa yang terjadi ya kalau harga barang dalam negeri lebih mahal daripada harga barang luar negeri atau rupiah ini suplainya turun, dolar meningkat ya, ya rupiah akan lebih mahal ya. Artinya kurs real nilai tukar rupiah real akan terapresiasi. Itu ya. Ini kalau kebijakan fiskal ekspansif. Nah, bagaimana untuk kebijakan fiskal kontraktif? Ya, ya. Nah, kita copy dulu di sini, kita ganti nih.
kontraksi fiskal ya. Caranya apa? Menurunkan ya pengeluaran pemerintah ya, atau menaikkan pajak ya. Nah, kebijakan kontraksi fiskal ini kan tujuannya adalah menurunkan output ya. Nah, apa akibatnya dari kebijakan kontraksi fiskal ini ya, dengan turunnya pengeluaran pemerintah dan naiknya pajak ya, tentu akan apa? Akan menaikkan. Nah, itu kebalikan, menaikkan tabungan nasional. Nah, kalau tabungan nasional naik, dia akan menaikkan supply ya, akan menaikkan supply rupiah. Nah, atau apa? Menurunkan supply dolar gitu ya, menurunkan supply dolarnya ya. Jadi kalau pengeluaran pemerintahnya diturunkan setelah penerimaan pajaknya naik, tentu tabungan akan naik, tabungan nasional ya. Nah, karena tabungan naik, berarti suplai rupiah ini semakin banyak uang beredar rupiah di pasar ya. Nah, uang asing, mata uang asing dalam hal ini dolar, dia akan turun ya. Jadi rupiah ini akan banyak ya di pasaran ya, melimpah dolar yang langka. Nah, oleh karena itu rupiah yang apa? Akan terdepresiasi ya. Kebalikannya ya, terdepresiasi ya. Ya, atau dengan kata lain, terdepresiasi itu apa? Kebalikan dari apresiasi ya. Nilai tukar real atau kurs real menjadi turun. Nah, ya, sudah terjawab tuh semuanya ya. Jadi ada dua tipe kebijakan fiskal ya. Nah, kita summary-kan kebijakan fiskal ekspansif ya, dengan cara menaikkan G atau menurunkan T ya, itu mengakibatkan turunnya tabungan nasional ya. Kalau tabungan nasional turun, supply rupiah juga turun ya di pasaran ya. Nah, supply dolar naik kebalikannya. Jadi pasaran lebih banyak dolarnya ya. Rupiah akan langka, akan mahal ya. Harga di dalam negeri lebih mahal daripada harga di luar negeri ya. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Nilai tukar rupiah terapresiasi gitu ya. Sebaliknya, jika kebijakan kontraksi fiskal ya, dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, itu mengakibatkan naiknya tabungan nasional ya. Dengan naiknya tabungan nasional, suplai rupiah akan banyak di pasaran. Yang turun adalah mata uang asing, dalam hal ini dolar ya contohnya. Sehingga apa? Sehingga harga di luar negeri ya, dolar ini langka, akan lebih mahal daripada harga di dalam negeri gitu ya. Nah, sehingga ekspor eh, akan lebih besar daripada impor ya. Dan dalam konklusinya ya, nilai tukar rupiah akan terdepresiasi ya. Oke, demikian teman-teman mahasiswa ya. Semoga ini dapat membantu untuk eh, persiapan ujian ya, makroekonomi ya, khususnya di bab 5. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.